Musim hujan plus dingin seperti sekarang, harus banget nih kita konsumsi yang bisa menghangatkan sekaligus menyehatkan tubuh fams. Pokoknya, herbal yang bisa membantu tubuh kita mengusir semua yang berhubungan dengan sakit akibat cuaca. Nah, masih hot from the oven juga nih kasus gagal ginjal akut misterius akibat mengkonsumsi obat sirup pada anak ya fams. Apalagi sudah puluhan anak nih yang meninggal dunia fams akibat sakit misterius ini. Jadi, untuk mengusir penyakit karena cuaca, sebisa mungkin gunakan yang herbal dari alam aja ya fams, biar nggak gawat darurat kondisi tubuhnya. Toh, hasil ramuan herbal dan olahan tanaman dari Indonesia ini udah terkenal ampuhnya. Mendunia loh fams, kayak ragam Indonesia, Indonesia mendunia. Oh my wow! Salah satunya si merah ini fams, bawang merah. Tanaman yang pasti ada di rumah warga Indonesia ini fams, khasiatnya banyak. Salah tiganya, bisa melawan radikal bebas, meningkatkan kekebalan tubuh yang pas banget nih untuk sekarang ini nih. Dan dapat memperbaiki sistem pencernaan fams. Karena bawang merah ini mengandung serat, sehingga membantu proses pencernaan kita. Buang air besar pun jadi teratur. Bawang merah ini juga mengandung jenis serat larut khusus untuk mendorong tumbuhnya bakteri baik di usus fams. Kuy fams, kita ke Kabupaten Brebes yang merupakan penghasil bawang merah terbesar di Indonesia fams. Bayangin aja, produktivitasnya ini mencapai 300 ton per tahun dan mencukupi 30% kebutuhan nasional. Jadi bisa dibilang Kabupaten Brebes ini bisa terbang berkat komoditi Brambang. Bawang merah Brebes ini memiliki kualitas baik dan jenis unggulan, yaitu varietas Bima dengan ukurannya yang gede-gede. Udah gitu rasanya lebih pedas dan aromanya lebih terasa. Bawang merah varietas Bima ini merupakan bawang merah lokal yang cocok ditanam di dataran tinggi. Ciri khasnya yaitu daun hijau silindris serta umbi berwarna merah muda dengan bentuk lonjong. Ukuran umbinya cukup besar dan berjumlah banyak. Seiring berkembangnya zaman, produk bawang merah ini nggak hanya dijual dalam bentuk bawang goreng aja nih fams. Ada beberapa olahan lain yang udah tembus pasar dunia. Salah satunya olahan bumbu pasta bawang merah. Bumbu pasta bawang merah ini adalah konsep bumbu siap pakai yang diciptakan oleh salah satu pengusaha bawang merah yang ada di Desa Sidamulya, Kelurahan Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Padahal mulainya ini baru 3 tahun yang lalu loh. Tapi siapa sangka fams, produk pasta bawang merah ini udah dilirik produsen luar negeri seperti Arab Saudi. Pada kisaran bulan Juni, Agustus, dan Desember adalah momen di mana petani bawang merah ini panen raya. Proses panennya ini masih dilakukan secara manual dengan mengandalkan tenaga manusia. Mulai dari pencabutan, pembersihan, penjemuran, sampai selesai semua. Tapi sejujurnya nggak mudah itu fams untuk bisa mencapai panen raya. Soalnya pasti ada gangguan hama dan sejumlah penyakit tanaman lainnya. Belum lagi faktor cuaca seperti hujan yang bisa mengakibatkan lahan pertanian jadi banjir. Makanya, biar hasil panen gak gagal, para petani bawang ini harus segera memanen bawang merah secepatnya agar gak busuk terendam air. Oh iya fams, memang gak salah sih kalau Kabupaten Brebes ini dikenal sebagai surganya bawang merah. Dari 17 kecamatan yang ada di Brebes, ada 11 kecamatan yang warganya ini memilih profesi sebagai petani bawang. Wajar aja sih fams, budidaya bawang merah ini udah berkembang di Brebes sejak tahun 1950. Sekarang kita intip gimana proses pembuatan bumbu pasta bawang merah fams. Pertama dimulai dengan sortir dan pembersihan bawang. Dalam sekali pembersihan, seenggaknya ini ada 17 kg bawang merah. Berikutnya, bawang merah dicuci sampai bersih. Cara nyucinya yaitu dengan dimasukkan ke dalam mesin khusus. Tujuannya untuk membuat bawang layu selama 5 menit dengan suhu mencapai 75 derajat Celcius. Nah, proses ini nih fams, ini untuk ngasilin tekstur pasta yang lembut nantinya. Berikutnya, giling bawang dalam mesin dengan bumbu yang sudah disiapkan. Pasta yang sudah jadi ini harus masuk ke dalam proses masak dulu fams dengan suhu 85 derajat Celcius. Kemudian, diamkan deh beberapa saat sampai produk pasta steril. Terakhir, tinggal proses packing nih fams. Nah, sekedar info nih fams ya. Di tahun 2020 aja, produksi bumbu pasta ini mencapai 50 ton. Nah, untuk tahun 2021, ada sekitar 91 ton yang dikirim. Untuk saat ini, peminat bumbu pasta bawang merah ini paling besar memang berasal dari Arab Saudi. Yaitu, kemasan pasta ini dihargai Rp15.000. Cita rasa bumbu pasta bawang merah sebenarnya bisa diaplikasikan ke semua jenis masakan. Tapi yang paling dekat sama jodohnya, ya spaghetti khas Italia ini, fams.
Manfaat si bawang bisa juga kita dapatkan dengan mengemasnya menjadi makanan ringan, seperti kue bawang, fams. Sesuai dengan namanya, bahan utama membuat kudapan ini bawang merah, fams. Gak ketinggalan, bumbu rempah lain dan daun bawang. Aduk dengan mesin giling sampai tercampur rata. Oh iya, fams, bawang merah manfaatnya luar biasa. Meski ukurannya kecil, bisa meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan ASI, meningkatkan kualitas tidur, sampai menjaga kesehatan jantung. Antibakterinya mampu merangsang kinerja otak, fams. Oh my wow! Menurut sejarah nih, fams, kue bawang ini hadir seiring berkembangnya bawang merah, fams. Kue kering ini muncul ketika pembuatnya ingin membuat kue ulang tahun dalam ukuran besar. Setelah mengambil sedikit adonan dan dipanggang dengan oven, hasilnya menjadi lebih kering dan rasanya lezat. Hebatnya lagi nih, kue bawang yang teksturnya kering ini bisa tahan lama disimpan. Seiring perkembangan bawang, kue bawang ini makin bervariasi. Misalnya, kue bawang ungu ini nih. Adonannya hampir sama kok dengan kue bawang umumnya. Bedanya cuma penambahan ubi ungu aja, fams. Jadi, pewarna yang dipakai ini bisa dibilang lebih alami. Kue bawang ini tinggal digoreng aja deh sampai matang. Lalu, kemas supaya nggak gampang alot. Nah, melimpahnya bawang merah di Indonesia ini menjadi ide kreatif menjadikan kudapan yang murah, enak, dan sehat. Fams, lidah buaya, fams. Ternyata bisa juga nih dipakai menjaga kesehatan tubuh kita, terutama menurunkan panas tubuh, fams. Nah, kalau ketemu lidah buaya di rumah, fams, mending kita manfaatin aja yuk untuk pengobatan anggota keluarga yang lagi panas suhu tubuhnya, ya kan? Oh iya, fams, di negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Australia, minuman lidah buaya atau aloe vera ini udah menjadi salah satu minuman berkelas yang harganya mahal. Karena selain memanjakan lidah, minuman herbal yang satu ini juga bergizi tinggi dan berkhasiat mengobati berbagai macam penyakit. Dilewati oleh garis khatulistiwa, panas akibat terik matahari yang mendominasi ini sudah akrab ya buat orang Indonesia, fams. Tapi tenang, tanah kita ini yang subur menyediakan banyak pendingin alami, kayak lidah buaya ini. Lidah buaya asal Indonesia ini nggak cuma terkenal di dalam negeri aja loh, tapi sudah mendunia, fams. Dengan minuman lidah buaya yang menyegarkan. Buktinya, pabrik ini rutin melakukan ekspor ke negara Jepang. Hebat kan? Untuk membuat minuman lidah buaya, pertama, timbang dan sortir pelepah daun lidah buayanya, fams. Hasil panen pelepah daun lidah buaya tidak semuanya dalam kondisi bagus. Jadi, kita harus pisahkan nih, mana yang kualitasnya bagus dan mana yang nggak bagus, fams. Lanjut, lidah buayanya dicuci dengan air, agar tanah dan kotoran lainnya hilang. Wait, berkali-kali loh cucinya, agar benar-benar bersih. Sekarang, potong bagian pangkal dan ujung pelepah daun lidah buaya, agar lebih mudah dikupas, fams. Lalu, kupas manual untuk mengambil daging lidah buaya. Oke, fams, sekarang cek hasil kupasannya. Daging lidah buaya ini harus benar-benar bagus nih. Biar jelas, lihatnya harus menggunakan meja yang dipasangi lampu seperti ini. Potong daging lidah buayanya dengan cetakan. Set! Hanya dengan sekali cetak saja, lidah buaya utuh langsung berubah jadi potongan berbentuk dadu, fams. Kualitas produk dari lidah buaya ini sangat terjaga. Makanya, butuh beberapa kali proses cuci. Baru deh kita masukin ke dalam tabung steamer alias pengukus. Kukus dengan suhu 95 derajat Celcius selama 3 menit. Ini agar lidah buaya matang dan kenyal saat dikunyah. Hehehe. Hasil dari kukusan langsung kita rendam untuk menurunkan suhu lidah buaya. Lagi-lagi, cek kondisi potongan daging lidah buaya. Yang rusak akibat pengukusan harus kita pisahkan ya, fams. Nah, yang masih bagus langsung kita timbang dan kemas deh dalam plastik. Jangan lupa tambahkan air asam supaya lebih segar, fams. Sekaligus untuk menjaga bentuknya tetap utuh dan tahan lama. Lanjut ke proses pasteurisasi, yaitu dengan merendam produk dalam air panas bersuhu 95 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit. Nah, cara ini nih, fams, bisa bikin minuman lidah buaya ini awet sampai lebih 1 tahun. Oh my wow! Fams, cara mengkonsumsi lidah buaya bisa juga dengan versi yang satu ini. Yup, fams,
dijadiin jelly yang manis menggoda. Langsung kita buat, fams. Untuk pengolahannya, lidah buaya ini dikupas satu sisi pelepahnya untuk mempermudah pemotongan gel. Sekaligus untuk mengurangi getah lidah buaya yang rasanya pahit. Oke, fams. Cacah gel lidah buaya berbentuk kotak-kotak. Cuci bersih dan blender hingga halus. Jus gel lidah buaya ini kemudian direbus hingga mendidih ya. Tambahkan gula pasir sebagai pemanis, sekaligus bahan pengawet yang aman bagi tubuh. Tambahkan pewarna makanan dan dinginkan cairan jelly dalam cetakan dan diamkan semalaman. Fams, permintaan jelly lidah buaya khas Pontianak ini sangat tinggi. Gak heran kalau proses pembuatan jelly berlangsung sepanjang hari. Setelah jelly padat, saatnya cetak jelly dengan tabung aluminium berbentuk dadu, fams. Selanjutnya, jemur jelly selama 2 hari di bawah terik sinar matahari. Tahap berikutnya, jelly dikemas dengan plastik transparan agar warna jelly yang cantik ini bisa terlihat. Sebagai variasi lain, ada juga nih produk baru coklat isi jelly lidah buaya. Cara pembuatannya mudah juga nih, fams. Jelly dipotong kecil-kecil dan masukkan ke dalam cetakan coklat. Tambahkan coklat leleh dan dinginkan selama 2 jam dalam kulkas. Setelah coklat padat, kemas coklat jelly lidah buaya dengan kemasan cantik warna-warni seperti ini. Gak hanya dipasarkan di kawasan Pontianak dan sekitarnya, produk jelly dan coklat jelly lidah buaya sudah merambah ke Malaysia loh, fams. Oh my wow, jelly lidah buaya mendunia, fams. Masih ada satu lagi nih, alternatif cara mengkonsumsi lidah buaya untuk menurunkan suhu tubuh kita, fams. Jadi, bisa menjadi pengganti obat sirup penurun panas ya, fams. Kenalin nih, kue lapis lidah buaya. Fams, lidah buaya ini mengandung vitamin A, B1, B2, B3, B12, C, dan E. Hingga asam amino yang bagus buat tubuh. Oh iya, sebenarnya ada 350 jenis lidah buaya di dunia. Tapi cuma ada 2 jenis lidah buaya nih yang bisa dikonsumsi, yaitu jenis sinensis dan barbadensis. Yang lebih sering dikonsumsi sih berjenis sinensis. Dagingnya lebih tebal dan memiliki serat yang lebih sedikit dibandingkan jenis barbadensis. Oh iya, aloe vera atau lidah buaya ini masuk ke Indonesia sejak abad 17. Awalnya, lidah buaya ini hanya digunakan sebagai tanaman hias dan obat. Rasanya emang agak pahit, tapi lidah buaya mulai dikembangkan menjadi berbagai olahan sejak tahun 1990. Untuk menghilangkan rasa pahit, lidah buaya ini cukup dicuci dengan air garam. Dengan cara ini juga bisa nih menambah rasa dan menghilangkan lendirnya. Adonan kue lapis ini sederhana kok, fams. Ada santan, tepung beras, dan tepung kanji. Bukan kue lapis namanya, kalau nggak warna-warni. Tinggal tuang ke dalam loyang aja deh, lalu panggang selama 20 menit, fams. Eits, masih belum selesai. Bikin lapis legit ini harus ekstra sabar, fams. Adonan yang udah setengah matang harus ditambahkan adonan warna lainnya. Lakukan secara berulang ya, untuk mendapatkan warna-warni yang diinginkan. Selain aman dikonsumsi, lidah buaya ini juga bagus untuk kecantikan. Soalnya lidah buaya ini mengandung flavonoid untuk peremajaan kulit, serta saponin sebagai antibakteri dan anti jamur. Makanya lidah buaya juga cocok nih untuk menyembuhkan luka. Fams, tanaman herbal penurun panas dan penjaga daya tahan tubuh apa lagi ya yang belum Joy bahas? Yang anget-anget nih, fams. Tahu kan apa? Bukan cabe, tapi jahe. Yupi, kita panen dulu jahenya. Oh my wow, baru panen udah berasa angetnya, fams. Jahe, fams, bisa menjadi anti tua dan anti kanker. Bisa menurunkan glukosa darah sampai kolesterol. Bisa juga nih memperkuat sistem imun sampai meredakan nyeri haid dan sakit otot. Wow banget nggak tuh? Fams, konon udah ada sejak tahun 2400 sebelum Masehi. Popularitas kue kering seakan nggak pernah kandas. Mulai dari negeri para dewa di Yunani, variasi kue kering ini juga nyampe ke Sukabumi. Tapi dalam versi kue jahe yang bikin hangat dan nikmat. Kenalin nih, fams, kue sari jahe dari kota Sukabumi, Jawa Barat. Kenapa bikin hangat?
Dari warna dan bentuknya, kue ini emang udah jahe banget. Udah jadi kudapan legendaris dari tahun 1959. Apalagi yang dipakai ini juga jahe asli, fams. Jahe yang dipakai ini adalah jenis jahe putih kecil alias jahe emprit. Fams, berjenis rimpang atau akar-akaran, jahe ini dipercaya sebagai tumbuhan pribumi asli dari kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Bahan jahe untuk olahan kue ini juga didapat dari kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Cita rasa asli jahe yang cenderung pedas ini belum tentu disukai oleh banyak orang. Makanya ada sentuhan manisnya dari gula aren. Bahkan gak cuma jadi pemanis, gula aren juga jadi identitas warna kuenya. Oh iya fams, pada abad ke-11, kue jahe dianggap sebagai kue keberuntungan oleh masyarakat Eropa. Kue jahe muncul di benua biru ketika tentara Eropa ini membawa jahe dari Timur Tengah untuk diolah juru masak para bangsawan. Kalau kue jahe yang pertama dari Sukabumi udah ada sejak masa penjajahan Belanda, fams. Di sini nih, fams, kue jahe ini juga dikenal dengan nama kue bangket. Ada kesamaan nih kue jahe dari Sukabumi dan di Eropa nih, fams. Yaitu sama-sama identik dengan hari raya. Kalau di Sukabumi, identik dengan sajian saat momen Lebaran. Di Eropa sana dikenal sebagai sajian saat perayaan Natal di musim dingin. Kue jahe dari Sukabumi ini, bentuk cetakannya dibuat semirip mungkin seperti jahe. Mungkin biar seoriginal mungkin kali ya. Sampai bentuknya juga dibikin kayak jahe. Sebagai panganan perlambang keberuntungan, kaum wanita di Eropa ini juga kerap memberikan kue jahe buatannya kepada para kesatria yang hendak berkompetisi. Biar menang gitu deh harapannya, fams. Di Indonesia, jahe ini sering diolah jadi campuran bumbu masakan ataupun minuman herbal. Karena memiliki kandungan senyawa aktif di dalamnya, timbullah rasa pedas di tenggorokan dan hangat di badan. Kalau udah diolah menjadi kue kering, sensasi pedas dan hangat di badan masih bisa kita rasakan saat menyantapnya. Selain kue jahe, ada satu lagi nih penghangat khas dari Sukabumi, sama-sama dari jahe. Jajanan tempo dulu ini kamu pasti tahu nih, fams. Lagian, siapa sih yang belum kenal manis lembutnya si permen jahe? Industri permen jahe ada yang masih eksis bertahan, memproduksi ribuan permen setiap harinya, fams. Fams, jahe terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan ukurannya, bentuk, dan warna. Ada jahe gajah, jahe emprit, dan juga jahe merah. Nah, kalau jahe yang dia pakai untuk olahan permen, biasanya memakai jenis jahe emprit alias jahe putih kecil. Walau sebutannya jahe putih kecil, ukuran jahe emprit ini nggak kecil-kecil banget kok, fams. Berlokasi di Jalan Perana Babakan Jampang, Kecamatan Cikole, Sukabumi. Usaha permen jahe AF ini sudah dirintis sejak tahun 1991. Jangan anggap sebelah mata ya, fams. Pada kondisi normal, permintaan permen jahe di sini bisa mencapai 700 kg setiap harinya. Sekitar 90% pemasarannya dipasok ke wilayah Bekasi, Bandung, Jakarta, dan Sukabumi. Gak cuma jahe sih, fams, untuk ngebuat permen, masih ada gula pasir dan tepung sagu atau tapioka sebagai komposisi bahan yang lainnya. Selama sekitar 2 jam lamanya, campur dan masak semua bahan sampai menjadi karamel. Prosesnya masih manual ini nih, fams, ngebuat tenaga besar sangat dibutuhkan. Maklum deh, semua bahan yang dimasak ini akan cepat mudah gosong kalau nggak diaduk terus-terusan. Fams, permen menjadi salah satu kudapan tertua di dunia. Keberadaannya udah ada di Mesir kuno sejak 3.500 tahun yang lalu. Permen jahe termasuk salah satu yang juga tergolong kuno. Pada tahun 1778, Belanda pernah membawa sekitar 5.000 kg candied ginger atau permen jahe dari Batavia ke Eropa. Makanan ini digemari masyarakat Eropa karena terasa manis dan mampu menghangatkan serta menyembuhkan rasa kembung di perut. Istilah permen muncul dari kata peppermint yang merupakan senyawa pemberi rasa dari daun mint. Keberadaan permen di Nusantara gak lepas dari banyaknya pabrik gula pada masa kolonial. Maklum deh, fams, permen juga dikenal dengan sebutan gula-gula atau kembang gula. Pasokan jahe emprit ini didapat gak hanya dari Sukabumi dan sekitarnya, tapi juga dari banyak wilayah di Pulau Jawa dan Lampung. Coba bayangin, fams, dengan ukuran mungil, kalau udah dipotong dan produksi bisa sampai 1 ton, wah, ini bakal jadi berapa puluh ribu permen setiap harinya nih. Mantap!
Kehangatan permenjaya dari Sukabumi juga dirasakan oleh warga sekitar di rumah produksi ini. Karena dari awal proses hingga pengemasan akhir, melibatkan para ibu dan warga setempat. Cakep! Fams, dari dulu sampai sekarang, seperti inilah bentuk dan rupa si manis legendaris dari Sukabumi. Dari lokasi toko oleh-oleh sampai dijual asongan dalam bus kota, penjual permen jahe nyaris selalu ada. Dari Batavia sampai daratan Eropa, permen jahe asli Indonesia semua pada suka. Kandungannya bisa bikin badan sehat senantiasa. Mengingat kawasan Eropa yang dingin saat musim salju, wah nggak heran nih fams, kalau permen jahe dari Indonesia jadi kegemaran sejak zaman dulu. Maklum deh, empon-empon seperti jahe emang sulit dijumpai di benua biru sana fams. Fams, udah tahu kan kalau Indonesia itu subur dan kaya akan flora aneka rupa. Banyak manfaat yang bisa kita dapetin dari flora alias herbal kekayaan Indonesia. Bisa untuk menggantikan obat-obatan kimia yang sekarang lagi mengancam nyawa anak-anak Indonesia loh Fams. So, saksikan terus Seragam Indonesia ya. Banyak pengetahuan tentang Indonesia yang mendunia.